Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sub pokok bahasan daripada dinamika rotasi, yaitu pada sub pokok bahasan momen inersia. Pada kesempatan pertemuan pertama kita sudah membahas tentang momen gaya. Pada kesempatan pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang momen inersia. Pada pembahasan ini saya akan mempergunakan PowerPoint. Marilah kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Berikut ini adalah PowerPoint tentang dinamika gerak rotasi. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang momen gaya. Baiklah, untuk mengingat sedikit lagi, jadi gerak itu ada dua macam, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Apakah yang disebut dengan gerak rotasi itu? Secara umum kita dulu sudah mempelajari tentang gerak translasi, yaitu gerak lurus, penyebabnya adalah gaya. Dulu dikenal di kelas 10 gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, dan gerak peluru. Pada gerak rotasi itu adalah gerak benda yang menyebabkan dia berputar. Jadi gaya yang menyebabkan benda tersebut berputar terhadap sumbu putar atau sumbu rotasi. Atau dikenal juga dengan gerak melingkar. Jadi gerak rotasi itu adalah gerak yang berputar, di mana penyebabnya adalah gaya yang menyebabkan dia berputar. Saya mengingatkan lagi besaran-besaran pada gerak rotasi. Kalau pada gerak translasi, itu persamaannya ini S sama dengan integral V delta T. Sedangkan pada gerak rotasi, persamaannya adalah theta sama dengan integral omega dt. Kecepatan pada gerak translasi adalah V sama dengan integral a dt. Sedangkan pada gerak rotasi kecepatannya disebut dengan kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan integral alfa dt. Percepatan pada gerak translasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Persamaannya adalah A sama dengan D kuadrat S dibagi dt kuadrat. Pada gerak rotasi, percepatannya namanya percepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Persamaannya ini. Mirip ya, gerak translasi dengan gerak rotasi persamaannya. Kita lanjutkan. Hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Kalau pada gerak translasi, persamaannya S sama dengan theta R, di mana S itu panjang lintasan, theta itu besarnya sudut, R jari-jari rotasi. Kecepatan V sama dengan omega R. V itu kecepatan gerak translasi, omega kecepatan gerak rotasi, R jari-jari rotasi atau jari-jari lingkaran. A sama dengan alfa R, di mana A itu percepatan gerak translasi, alfa itu percepatan gerak rotasi
atau disebut juga dengan percepatan sudut, sedangkan R adalah jari-jari rotasi benda yang berputar. Kita lanjutkan. Kita ingat lagi momen gaya atau disebut dengan torsi. Momen gaya atau torsi itu adalah penyebab gerak rotasi. Peranannya sama dengan peranan dalam gerak lurus. Gaya F pada gerak lurus persamaannya adalah F sama dengan M kali A. Pada gerak rotasi, torsi itu persamaannya tau sama dengan I alfa, di mana tau adalah momen gaya, I momen inersia, alfa adalah percepatan sudut atau percepatan gerak rotasi. Nah, inilah kita akan membahas tentang I ini. Momen inersia. Momen inersia itu adalah perkalian antara massa dengan kuadrat jaraknya, sehingga persatuannya adalah kilogram meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat. Momen inersia. Karena momen inersia itu adalah perkalian antara massa dengan jaraknya kuadrat, maka perbandingan massa dengan momen inersia itu adalah seperti ini. Massa, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Sedangkan momen inersia, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan rotasinya. Massa nilainya tergantung kepada massanya, sedangkan momen inersia nilainya tergantung kepada massa dan bentuk bendanya. Massa alat ukurnya neraca, sedangkan momen inersia itu harus dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan. Massa satuannya kilogram, kalau momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat. Menghitung besarnya momen inersia. Mari kita lihat di sebelah kiri ini. Benda-benda yang berbentuk titik atau diskrit. Persamaan momen inersianya adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Gambarannya, ini misalkan ada M1. Titik ini titik M1. Ada sebuah titik yang berjarak R1 dari M1, dia sebagai poros. Nah, maka momen inersianya adalah M1 R1 kuadrat. Titik M2, massanya M2, berjarak R2 dari titik poros ini. Nah, maka momen inersianya M2 R2 kuadrat. Demikian juga dengan M3 yang berjarak R3 dari titik poros. Sehingga jumlah semuanya I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, sekarang bagaimana Pak jika bendanya tidak berbentuk titik? Nah, jika benda-benda yang bukan berbentuk titik atau berbentuk batang, maka momen inersianya dirumuskan dengan persamaan matematika, yaitu I sama dengan M per L0, I sama dengan M per L integral 0 sampai L R kuadrat dr, sehingga akan ketemu menjadi I sama dengan sepertiga ML kuadrat. M itu massa batang ini, L panjang batang. Itu salah satu cara mencari persamaan momen inersia pada benda yang berbentuk batang.
Baiklah, berikut ini adalah persamaan-persamaan atau rumus-rumus momen inersia beberapa benda yang bentuknya beraturan. Benda yang berbentuknya seperti ini, batang silinder, persamaannya ini momen inersianya. Jika porosnya ada di tepi. Nomor 2, jika porosnya ada di tengah, persamaannya seperti ini. Kemudian bola pejal, pusat rotasinya ada di titik tengahnya, maka persamaannya seperti ini. Kemudian bola pejal, porosnya ada di tepi, maka persamaannya seperti ini. Berikut ini semuanya adalah persamaan-persamaan benda yang rumus momen inersianya dirumuskan seperti ini. Cincin dan seterusnya. Persamaan-persamaan itu bisa dicari di buku paket, kita tinggal menuliskan saja. Berikutnya kita bahas sedikit tentang hubungan antara gaya dengan momen gaya. Kita tahu momen gaya atau tau sama dengan D cross F. D cross F bacanya seperti itu. Di mana D itu adalah lengan gaya, yaitu garis yang ditarik dari tegak lurus dari pusat rotasi ke garis kerja gaya. Seperti ini. Nah, arah F dan tau itu digambarkan seperti ini. Maaf, tidak muncul ini gambarnya. Demikian anak-anak pembahasan sedikit tentang momen inersia. Anak-anak bisa membuka buku paketnya tentang persamaan-persamaan tentang momen inersia.